itu diciptakan untuk berlari sebagaimana kecepatan antilop. Tangan sapiens itu diciptakan untuk mencengkram mangsa cikal bakal revolusi pertanian. Ya. Jadi konsep utamanya itu kata Yuval, ketika kita gosip-gosip itu berkembang dalam membicarakan apa yang sebetulnya dimiliki oleh sapien sehingga sapien ini bisa menjadi penguasa di atas dunia. Ya, ini yang harus kita kita bahas lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kalau menurut tadi apa, Yun? keunggulan sapiens. Keunggulan sapien itu di berorganisir dan berfantasi. Berfantasi. Ya. Jadi itu sajalah keunggulannya. Jadi sapien itu bisa menciptakan kumpulan yang lebih banyak daripada spesies yang lain karena punya ide yang sama tanpa harus mengenal sesama sapien. Asal tujuannya sama. Misalkan dalam contoh kasus tadi ini, kita punya musuh Neanderthal. Ya sudah, selama kamu ini masih spesies yang sama-sama kecil dan kita menemukan musuh yang besar, musuh. Nah, disitulah dia bisa menguasai kondisi karena punya satu tujuan yang sama. Bisa menggunakan fantasi sebagai tujuan. Fantasi sebagai tujuan. Jadi mengorganisir sama mempunyai fantasi. Iya. Itu yang membuat mereka bisa berkembang dan menguasai. Iya. Jadi kalau mereka mempunyai kemampuan untuk berimajinasi sama mengorganisir, bukankah berarti sapien itu berpikir gitu? Iya. Jadi dari kelas hewan yang tidak berarti, ya, kemudian mereka bisa mengorganisir dan berfantasi tentang tujuan masa depan gitu. Ya. Oke, benar. Gimana tak bisa dielaborasi? Kalau saya melihatnya begini, jadi dalam buku ini sendiri Yuval mengajukan pertanyaan, bagaimana bisa kemudian bahasa sapiens ini lebih unggul atau lebih unik ketimbang hewan lain? Kan ini kita masih sama-sama hewan. Iya. Nah, kata Yuval, kamu berdua hewan ya? Ya. Kata Yuval, ini sekali lagi dia tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, tapi dia tegas mengatakan terjadi mutasi-mutasi yang unik, mutasi-mutasi yang tak sengaja, sehingga itu mengakibatkan volume otak kita lebih besar. 2-3% bobot tubuh kita itu adalah otak. Otak itu 2-3%. Nah, mutasi-mutasi unik yang tak disengaja ini terus berevolusi, sehingga bahasa yang dari awalnya simbol seperti menyerukan ada ancaman predator segala macam, dalam perkembangannya mereka ini kemudian memanfaatkan bahasa itu untuk bergosip. Jadi mereka tidak berbicara tentang bagaimana kita memimpin suatu kelompok seperti memimpin suatu kelompok atau membangun hunian yang nyaman, yang menyenangkan. Itu mereka tidak berbicara seperti itu. Bergosip. Tapi ya, awalnya bergosip itu mereka bicara tentang si A tidur dengan siapa, ya kan? Kemudian siapa yang lebih pantas memimpin. Maksudnya tuh gosip ini lebih berbicara ke hal-hal yang sepele pada awalnya. Tapi inilah cikal bakal revolusi kognitif, di mana kemudian dari bahasa ini sapiens mampu mengorganisir kawanan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, semakin bertumbuh besarnya kawanan sapiens ini, mereka kemudian punya visi dan misi. Akhirnya mereka kemudian bicara tentang bagaimana kalau kawanan dari yang 15 orang ini menjadi 30,
Dari 30 ini kemudian menjadi kawanan 150. Nah, dari kawanan yang semakin besar ini, ide-ide itu terus berselancar. Ya, seperti kata Bang Hayun tadi, mereka berfantasi. Mereka mulai berbicara tentang arwah. Jadi pohon itu hidup, pohon itu ada arwah, ada batu itu ada arwah segala macam. Inilah cikal bakal yang Animisme. dalam perkembangannya itu menuntun manusia ke Mitos. mitos Oke. dalam perjalanan ini revolusi kognitif. Sip. Mantap ini. Jelas sekali. Jadi dua hal yang saya tangkap dari Anton, pertama ada mutasi, Ya, mutasi genetik. ya. Yang jadi kalau kita bertanya itu, loh kenapa sapiens saja yang bermutasi secara unik, secara tak sengaja kata saya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi Neanderthal itu mungkin tidak sejeli kita mengolah makanan atau melihat makanan. Sementara sapiens itu sudah bisa mengolah api sehingga daging itu dibakar dulu, diasapi dulu. Begitu juga melihat buah ara gitu kan, itu dianalisa dulu. Bahaya nggak nih kalau dimakan? Nah, konsumsi makanan yang dicerna oleh sapiens inilah yang kemungkinan besar membantu mutasi atau evolusi secara khas bagi sapiens, menurut si Yuval. Artinya mutasi itu, ya kalau mutasi itu seperti yang kamu jelaskan tadi kan berarti dia memikirkan ya apakah makanan ini berbahaya atau tidak, ya enggak ya? Itu berarti di mana letak mutasi ini? Maksudnya itu ini berpikir, mutasi dalam berpikir atau mutasi apa? Jadi makanan yang mereka konsumsi itu membantu perkembangan mutasi. Jadi kalau simpanse itu tidak makan buah beri, sementara sapiens makan buah beri, makan stroberi dan berbagai macam jenis tumbuhan itu. Nah, zat-zat atau nutrisi-nutrisi inilah yang kemudian membantu mutasinya secara unik ketimbang spesies lain, termasuk hewan sendiri. Jadi misalnya kalau orang Arab itu kan terkenal dengan beringasan. Itu karena mereka itu dominannya makan daging. Ditambah suhu atau iklim yang panas sehingga merangsang perangai mereka yang beringas, temperamen. Sementara orang-orang yang vegetarian dengan mengkonsumsi buah, tumbuhan, itu cenderung mereka lebih tenang gitu ya. Gestur, pembawaannya, pengekspresiannya itu lebih tenang. Maksud saya tuh di situ peran makanan yang dikonsumsi oleh sapiens. Jadi makanan sama kondisi geografis ya yang mempengaruhi watak ya, atau yang kamu sebut tadi sebagai mutasi genetis ya. Ya, Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi tentang gosip. ya, Nah, gosip ini kalau kita bicara gosip dalam konteks sekarang itu kita ini kan bergosip semua Ya. di sosmed ya bergosip di Facebook ya enggak ya di Twitter atau di TikTok ya gosip-gosip lah itu. Nah, bagaimana sebuah gosip yang remeh-temeh ini kemudian memunculkan ide yang besar? Bagaimana perjalanan itu kok bisa sampai ide yang besar? mengingat kembali. Ada di situ ada pohon ilmu pengetahuan ya. Oke. Nah, pohon ilmu pengetahuan itu sumbernya dari mana? Salah satunya ketika sapien ini sudah keluar dari fase pengumpul. Coba dulu. Pohon pengetahuan itu subjudulnya. Oke, ini kan agak-agak apa ke doktrin agama nih. Pohon pengetahuan, makan buah kuldi kalau dalam Islam. Kalau dalam Kristen kan pohon pengetahuan setelah makan itu berpengetahuan. Pikiran. Pohon pengetahuan di sini itu metafora untuk Ah. menggambarkan perjalanan sapien itu mencapai kecerdasan dari fase sebelumnya. Enggak, berarti si Yuval Noah ini juga mengandaikan ya atau mengambil sedikit banyak dari teologis. Konsep-konsep agama. Masih mengambil ya. Kayaknya. Oke. Kalau dilihat dari tempat dia hidup ya.
Kan dia hidup di Israel, di mana di situ mayoritas Yahudi. konsep agama itu berlaku sekali gitu ya. Berarti pohon pengetahuan itu ada di dunia, maksud Yoval? Pohon pengetahuan itu suatu fase di mana kita itu menapaki perkembangan yang gemilang. Iya. Jadi dari bergosip ini lahirlah kawanan yang semakin besar. Oke. Nah, konsekuensi logisnya, semakin bertumbuh besarnya kawanan ini, semakin bertumbuh cerdasnya cara mereka bergosip. Dari sinilah kemudian muncul imagine order, kata si Yuval, tatanan hayalan. Mereka kemudian Nah, iya. mengidealkan arwah, dewa-dewi, segala macam. Inilah yang kemudian menggiring mereka untuk tetap bekerja sama secara efektif dalam kawanan jumlah besar itu. Dari cerita-cerita ngopi-ngopi Ya. kemudian muncul ide besar Ide. gitu ya. Untuk investasi, trading. Jadi memang sapien itu selain tadi ide itu, secara fisik mereka itu terpengaruh juga ya. Misalkan mereka takut dengan gelap, gitu ya. Takut dengan hewan buas gitu ya. Itu sudah dari kondisi yang tadi tercipta itu ya, kayak bergosip, berkumpul, mitos itu lahir sehingga kita ketika ada gelap jangan ke sana gelap. Ya, Itu sebenarnya kan nggak ada itu. Itu kan imagine. Jadi sampai sedalam itu tertanam di kepala sapien awal bahkan hingga saat ini. Dari itu efek dari mana itu coba? Kalau di buku ini yang saya baca itu efek dari fisik, bukan dari pikiran. Iya. Bahwa manusia itu apa namanya? Di alam bawah sadarnya itu pengalaman itu menciptakan sesuatu yang tidak dia sadari, cuman bisa teraplikasi ke dunia nyata. Seperti rasa takut untuk masuk ke tempat yang gelap. Tiba-tiba pikiran itu ada, takut gelap. Bahkan sampai sekarang. Lahirnya itu kan dari perkumpulan-perkumpulan obrolan dan gosip-gosip itu. Ya. Jadi kalau suatu perkumpulan gitu kan bercerita tentang hantu gitu kan, itu secara tidak langsung berefek kepada yang mendengar gitu kan. Iya. tertanam ke alam bawah sadar. Iya. Padahal mungkin kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, Atau mungkin karena mereka menghadapi ketidaktahuan gelap gitu loh. Apa yang bakal terjadi kepadaku jika memasuki gelap? Mungkin ada bahaya yang karena mengancam. ada fantasi tadi itu. Hmm. Fantasi itu kan bayangan yang belum ada. Iya. Jadi sapien sudah bisa membayangkan sesuatu yang belum terjadi akibat mungkin ini karena faktor bahasa tadi ya. Karena Ya. kalau bahasa itu dimasukkan sebagai teknologi yang sudah dikembangkan oleh sapien, bahasa ini bisa men-trigger fantasi yang akan datang. Bahwa kalau kita masuk ke area yang gelap akan terjadi sesuatu yang buruk pada tubuh kita, pada diri kita. Ya. Fantasi dalam arti untuk survive, pencegahan. Ya. Tapi ada nggak fantasi yang bisa membuat kita itu maju dan berkembang? Ya, dalam jadi bukan cuma sekedar langkah-langkah antisipatif, tapi langkah-langkah produktif dan ke depan gitu, kemajuan ke depan, konstruktif. Coba kali ada. Kalau dalam perjalanannya itu, jadi si Yuval ini menekankan perkembangan sapiens itu sampai ke peradaban modern itu terletak pada jejaring sosial dalam kawanan yang masif, yang besar. Sehingga awalnya kita hanya membicarakan tentang arwah, mitos-mitos segala macam. Semakin jejaring dalam kawanan besar ini meluas dan lebar, itu mereka sudah mulai bicara tentang bagaimana efektifnya bermukim di suatu wilayah, sehingga kita tidak perlu lagi nomaden, berpindah. Ya, ayo. Ini jadi tadi itu ya setelah mereka berfantasi, mereka menemukan kesepakatan ide. Jadi sapien ini salah satunya bersepakat terhadap sesuatu, ya. Sehingga komunitas yang besar tadi yang tidak
Sementara genus yang lain itu kemampuannya atau binatang yang lain itu sampai 150. Setelah sapien ini berevolusi, itu masuk evolusi kognitif ya. Yes. Nah, berevolusi, mereka tuh bisa bersepakat terhadap fantasi tadi, sehingga tercipta sebuah kesatuan. Ya, Dan jadi itulah yang membuat sapien berbeda dengan spesies yang lain. Sehingga kalau di zaman modern kita bersepakat bahwa negara ada, bersepakat mempertahankan negara, bersepakat mempertahankan wilayah. Sebenarnya itu fantasi dari si pasien untuk tadi, untuk yang lebih jadi jauh. runutan perjalanan itu yang saya tangkap itu begini. Ketika sapiens bergosip, kemudian gosip ini membangun jejaring sosial dalam kawanan yang semakin membesar, akhirnya kan kerjasama pun terjalin lebih efektif. Nah, gosip-gosip itu berkembang dalam membicarakan dalam jejaring sosial dengan kawanan yang lebih besar ini. Mereka kemudian menyepakati suatu ide, suatu mitos yang disepakati secara bersama, sehingga akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan peradaban sapiens ke depan. Dari sini kemudian lahirlah ide untuk menetap secara permanen dalam suatu wilayah. Dari sinilah cikal bakal revolusi pertanian. Ya. Jadi konsep utamanya itu, kata Yuval, ketika kita menyepakati suatu tatanan hayalan secara bersama-sama, kemudian ini juga ditopang dengan aksara, kalau bahasa Yuval itu. Aksara itu kita menuliskan bahasa ke dalam satu media, entah itu batu, entah itu daun atau tulang. Nah, dari sini terus berkembang batu, daun, kemudian fosil tulang ini sebagai media untuk mendokumentasikan data, informasi, sehingga kemudian lahirlah peradaban yang permanen. Awal mula revolusi. Jadi salah satunya kemampuan personal sapien itu juga meningkat setelah ada kesepakatan itu. Jadi ketika zaman pengumpul itu, ada efek sampingnya dari semakin masifnya, semakin banyaknya kumpulan yang dibangun sapien itu. Efek kebersamaan semakin kuat, tapi skill individu semakin turun. Kalau masuk ke revolusi pertanian. Ya. Jadi salah satu yang ditulis oleh Yuval ini, dia bercerita bahwa pada masa awal sapien itu skill individunya sangat bagus, tapi semakin kesini skill individunya semakin tidak bagus, tapi kerjasamanya semakin bagus. Jadi kalau pada masa pemburu pengumpul itu secara individu, setiap individu itu mempunyai kemampuan penguasaan terhadap ekologi, ekosistem. Jadi Setiap individu itu. Sapiens Anton, Sapiens Hayun, dan Sapiens Gondrong itu semuanya memiliki kemampuan dan keunggulan secara individu di ekosistem di mana mereka menetap. Nah, tapi dalam perjalanan semakin berkembangnya kawanan sapiens ini, kemudian ahli-ahli ini terdegradasi. Jadi ahli itu diwakilkan. Jadi Sapiens Anton ahli dalam berburu, Sapiens Ayun ahli dalam mengorganisir stok atau penyimpanan makanan. Jadi terjadi pembagian kerja lah. Ya. Ya. Nah, efeknya adalah secara individu mengalami penurunan. Jadi tubuh sapiens, kata Yuval, itu diciptakan untuk berlari sebagaimana kecepatan antilop. Tangan sapiens itu
diciptakan untuk mencengkram mangsa. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang secara individu diunggulkan oleh individu sapiens. Tapi ketika dalam kawanan besar, keunggulan-keunggulan itu diwakili oleh seseorang saja. Sementara yang lain bersantai dan menunggu hidangan makanan disajikan. Terdistribusi dalam spesialisasi ya. Ya, Oke. Tadi soal kesepakatan tadi. Bukankah kesepakatan itu lahir kalau ada masalah gitu? Contoh kayak gini. Kita bersepakat membuat aturan, ya. Karena kalau tidak dibuat aturan, hartaku bisa dengan semena-mena kamu ambil. Kemudian kita buat kesepakatan yuk. Kalau kamu mencuri punya saya, kamu harus ganti 2 kali lipat. Misalnya. Nah, jadi berarti dia bukan masuk ke dalam ranah imajinasi, tapi ya, masuk ke dalam ranah empiris, bahwa mereka mengalami secara langsung ya, gesekan-gesekan karena mereka sudah hidup secara organisasi ya, gesekan-gesekan. Oh kalau kayak gini nggak bisa, aku diambil. Oh kalau kayak gini aku nggak bisa. Jadi kita harus sepakati ini supaya kita sama-sama enak gitu. Gimana? kalau tingkat yang kesepakatan tadi ya, membentuk koloni dan kumpulan itu, Bang, bisa jatuh ke rumah kita, atau karena kita hidup di bawah pohon itu memberi kehidupan karena kita diam di bawahnya, atau karena pohon itu punya buah yang lebat dan menghidupi kita. Apa itu disebut sama dengan kasus tadi itu? Kasus yang kenyataannya saya itu hidup dari itu. Jadi kita membangun mitos menyembah pohon itu. Apa gara-gara apa sama dengan yang kamu maksud tadi? Karena di situ juga di buku ini Yuval menjelaskan tentang animisme dan penyembahan roh-roh ya. Di situ penyembahan roh-roh. Kalau yang saya tangkap begini, jadi bagaimana mereka kemudian menyepakati kesepakatan itu secara bersama, itu poinnya adalah kumpulan kawanan yang masif ini mengutamakan keamanan dan keselamatan secara kawanan besar ini bersama. Jadi bukan persoalan per individu itu mempunyai kesepakatan sendiri-sendiri, tapi demi menjaga keutuhan kelompok secara bersama, demi keamanan secara bersama, sehingga kesepakatan itu disepakati Ini kenyamanan dan keamanan bersama. Kita kesepakatan. Berarti kan memang ada problem Pak. Bahwa terjadi gesekan-gesekan sesama di antara mereka sendiri. Terus dulu ya, karena Kita terus dulu. Biar maghrib malam. oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang mempengaruhi dominasi sapien, jadi sejak mulai dari rantai yang paling bawah sampai ke atas itu, pertama ada bahasa tadi, yang kedua ada imajinasi dan fiksi ya, yang ketiga tadi ada perorganisir secara masif. Kemudian mereka menemukan kesepakatan untuk membangun masyarakat, tatanan masyarakat yang lebih baik secara komunal bersama. Saya kira itu yang menjadi pengantar bahasan kita tentang buku Sapien. Mungkin nanti akan kita bahas lebih mendalam bagaimana bahasa itu terbentuk, kok bisa Sapien itu berbahasa gitu, dari mana asal usulnya. Kalau tadi Anton menjelaskan karena mutasi genetik, makan apa, kemudian faktor geografis ya. Apakah binatang-binatang lain tidak kemudian bereksplorasi seperti sapien juga pada saat itu, memakan makanan yang bermacam-macam gitu ya. Kemudian mereka
ekspansi kemana-mana. Saya kira ada kok beberapa binatang yang kayak gitu punya. Salah bukan terus hanya- kenapa sapien yang justru menjadi sapien seperti sekarang, sementara binatang itu tetap stuck di dalam binatangannya yang tertutup. Nah, Itu sendiri belum terjawab oleh Nova. itu pertanyaan bukan itu. Wah, Iya. berarti aku Jadi si Yuval itu sendiri kan ketika dia mengatakan mungkin atau kemungkinan besar terjadi mutasi-mutasi unik yang tak disengaja. Tapi ada faktor-faktor yang menunjang alasan-alasan kenapa mutasi-mutasi unik itu kemudian terjadi. Yaitu melalui faktor makanan dan konsumsi-konsumsi. Oke, seperti itu tambahan dari Anton sedikit ya. Ditutup dengan tambahan dari Anton. Jadi kita selesai dulu, nanti kita sambung. Kita bahas sekarang lebih dalam lagi nanti mengkaji apa ya asumsi-asumsi, dasar-dasar keyakinan-keyakinan lokal ini sehingga dia bisa membuat buku Sapien yang sedikit banyak menggegerkan kaum biologis. Nanti ada kita kupas lagi. Oke, dah. Bye bye. Kalau nggak ketemu kita bunuh Yuval. Gimana?